Aku masih ingat betul bagaimana semuanya terasa biasa saja pada awal perjalanan itu. Namaku Ardi, pria berusia 28 tahun yang bekerja sebagai fotografer lepas. Aku memutuskan untuk pergi ke Garut bukan hanya untuk menangkap pemandangan indah, tapi juga untuk mencari ketenangan. Rutinitas kota yang padat sudah mulai membuatku lelah. Pagi itu, aku berangkat dari Bandung dengan semangat yang cukup tinggi. Mobilku melaju pelan menyusuri jalanan yang mulai naik dan berkelok-kelok, menuju kawasan Garut yang terkenal dengan keindahan alamnya. Cuaca cerah, udara segar menusuk hidung, dan di dalam mobil aku mendengarkan lagu-lagu favorit untuk menemani perjalanan. Di tengah jalan, pemandangan hijau pegunungan dan kebun teh yang rimbun membuat hatiku terasa lega. Aku sempat berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan untuk membeli minuman hangat. Pemilik warung itu, seorang bapak tua ramah, memberi aku senyum hangat dan sedikit peringatan ringan. Jaga-jaga saja di jalan berliku nanti. Nak, kadang ada yang bilang jalan itu bercerita kalau malam tiba, katanya sambil tertawa pelan. Aku hanya mengangguk, menganggap itu cuma cerita rakyat biasa. Aku yakin, selama aku hati-hati, tak akan ada masalah. Perjalanan pun kulanjutkan, menyusuri jalur berliku dengan pemandangan yang makin menawan. Hingga sore mulai turun, aku sampai di sebuah penginapan kecil di pinggir kota Garut. Tempat itu sederhana tapi nyaman, cukup untuk melepas lelah. Aku merasa lega, seolah perjalanan hari ini berjalan mulus dan damai. Aku menuliskan sedikit catatan perjalanan di buku kecil yang selalu kubawa, sambil menatap keluar jendela melihat lampu-lampu kota mulai menyala. Pikiran dan tubuhku sudah siap untuk menjelajahi keindahan Garut esok hari. Tapi aku tidak tahu, malam nanti perjalanan ini akan berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Malam itu, udara dingin Garut mulai merayap masuk ke balik jendela penginapan. Suara angin berdesir pelan di antara pepohonan, seperti ada bisikan-bisikan yang hanya bisa kudengar sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri sambil menatap langit gelap yang terselimuti awan tebal. Pikiranku berkelana, membayangkan rute perjalanan esok pagi. Aku berencana melintasi jalur berliku yang menghubungkan desa-desa kecil di pegunungan. Jalan itu sudah lama terkenal sebagai jalan angker, penuh cerita misteri yang sering terdengar dari mulut ke mulut. Namun, aku selalu percaya bahwa cerita seperti itu hanyalah buah imajinasi dan ketakutan manusia. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari seorang teman. Jaga diri di jalur Garut ya. Katanya ada kejadian aneh belakangan ini. Jangan jalan malam-malam sendirian. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengusir rasa was-was yang mulai merayap. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Suara ketukan pelan di jendela. Aku menoleh perlahan. Di luar, hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang di terpa angin. Namun, entah kenapa, hatiku berdebar lebih cepat dari biasanya. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi, tanpa aku bisa melihat sosoknya. Malam itu aku hampir tak bisa tidur, terjaga dalam keheningan yang begitu pekat. Bisikan angin dan ketukan misterius itu seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi aku belum tahu apa. Keesokan harinya, aku harus melewati jalan itu. Jalanan berliku yang selama ini ku tertawakan sebagai sekadar cerita angker, akan menjadi saksi bisu perjalanan yang mengubah segalanya. Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku harus melewati jalan itu dengan kepala tegak. Tapi entah kenapa, di dasar hatiku, aku mulai merasa perjalanan ini bukan sekadar petualangan biasa. Pagi itu, udara masih dingin saat aku memulai perjalanan melewati jalan berliku yang sejak lama terkenal angker di Garut. Kabut tipis menyelimuti pepohonan di sepanjang jalan, membuat jarak pandang semakin terbatas. Setiap putaran tajam di tikungan membuat jantungku berdegup lebih cepat. Saat melewati salah satu tikungan terjal, aku melihat sesuatu yang membuat napasku terhenti sejenak. Ada sosok bayangan hitam berdiri di pinggir jalan, tepat di antara pepohonan. Tubuhnya tidak jelas, seolah kabut dan gelap menyatu menjadi satu. Aku yakin aku bukan penglihatanku sendiri. Aku mencoba memicingkan mata, berharap itu cuma ilusi. Namun bayangan itu perlahan menghilang ke balik semak-semak,
meninggalkan keheningan yang mencekam. Aku merasakan bulu kuduk berdiri, tapi aku terus menginjak gas, berusaha menjauh dari tempat itu. Tidak lama setelahnya, tiba-tiba mobilku mati mendadak di tengah jalan. Lampu depan berkedip-kedip, dan suara mesin yang tadinya halus berubah menjadi hening yang menakutkan. Aku mencoba menyalakan kembali, tapi tetap tidak berhasil. Panik mulai menyerang. Di tempat yang sunyi dan gelap ini, aku benar-benar sendirian. Telepon selulerku hanya menunjukkan 1 bar sinyal, dan entah kenapa aku tidak berani mengangkatnya. Suara angin semakin kencang, membawa bisikan-bisikan samar yang membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku duduk diam di kursi, mencoba menenangkan diri, dan berharap seseorang akan lewat. Tapi sepi itu berbalut rasa takut yang sulit kutahan. Aku sadar, jalan berliku ini bukan hanya jalan biasa. Ada sesuatu di sini yang menunggu. Dalam kesunyian yang mencekam, aku mulai mendengar bisikan pelan, bukan suara angin biasa, tapi seperti ada yang berbisik namaku. Aku menoleh keluar jendela, berharap melihat sesuatu yang bisa menjelaskan, tapi yang ada hanya bayangan gelap dan pepohonan yang bergoyang. Jantungku berdetak lebih cepat, dan aku sadar ketakutan ini bukan hanya karena mobil yang mogok. Ada sesuatu yang ingin aku temui, tapi juga sesuatu yang sangat ingin aku hindari. Aku mencoba menghidupkan mesin lagi, kali ini dengan tangan gemetar. Setelah beberapa kali mencoba, mobilku akhirnya menyala, meskipun suara mesinnya serak dan tidak stabil. Dengan perlahan, aku mulai melaju lagi, tapi setiap tikungan terasa seperti ujian berat yang harus aku lalui. Tiba-tiba, di kejauhan, aku melihat sosok seorang wanita berdiri di tepi jalan. Dia mengenakan kain putih lusuh dan rambutnya terurai panjang. Wajahnya samar tertutup bayang-bayang, tapi aku bisa merasakan tatapannya menusuk sampai ke tulang. Aku ingin berhenti dan bertanya apakah dia butuh bantuan, tapi naluri mengatakan untuk segera pergi. Namun saat aku menekan gas, suara bisikan itu berubah menjadi tangisan halus yang membuatku terpaku. Rasa penasaran dan takut berperang dalam diriku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di jalan ini, tapi aku juga takut akan jawaban yang akan kutemukan. Jalan berliku ini bukan sekadar jalur biasa. Ia menyimpan rahasia yang selama ini terpendam dalam gelap. Dan aku, entah kenapa, merasa bahwa aku dipilih untuk mengungkapnya. Setelah sosok wanita itu menghilang di telan kabut di ujung jalan, aku merasakan sesuatu yang menggetarkan dalam dadaku. Rasa takut berubah menjadi tekad yang tak terjelaskan. Aku harus tahu siapa dia dan mengapa dia muncul di jalan ini. Namun, semakin jauh aku melaju, jalanan berliku itu terasa semakin asing dan penuh teka-teki. Di beberapa titik, aku menemukan tanda-tanda aneh. Jejak kaki yang belum kering di tepi jalan, ranting-ranting patah yang seperti sengaja dirusak, bahkan suara-suara samar yang sulit dijelaskan. Aku memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan untuk bertanya. Pemilik warung, seorang pria tua dengan mata yang tajam dan senyum penuh rahasia, memandangku dengan serius ketika aku bertanya tentang sosok wanita berbalut putih yang tadi kulihat. Di jalan ini, banyak cerita yang tak boleh kau ganggu. Nak, katanya pelan. Wanita itu, konon katanya, adalah penunggu jalan yang mencari sesuatu yang hilang. Orang-orang yang bertemu dia biasanya punya urusan belum selesai dengan masa lalu. Kalimat itu menusuk hatiku. Apa mungkin wanita itu berkaitan dengan sesuatu yang pernah aku lupakan? Sesuatu yang selama ini terpendam dalam ingatan, tapi kini mulai muncul perlahan? Dengan tekad bulat, aku memutuskan untuk mengikuti jejak misteri ini, walau itu berarti menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul. Aku harus mencari tahu kebenaran, demi kedamaian yang selama ini terasa jauh dari genggamanku. Malam mulai turun ketika aku melanjutkan perjalanan, membawa bekal tekad yang semakin kuat namun hati yang penuh kegelisahan. Jalanan berliku itu kini berubah menjadi medan ujian yang nyata, dengan setiap detik terasa seperti tarikan napas yang berat. Di sebuah tikungan tajam, aku menemukan sebuah rumah tua yang hampir roboh, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Ada sesuatu yang membuatku merasa rumah itu bukan sekadar reruntuhan biasa. Dengan hati-hati, aku mendekat dan mengetuk pintu yang lapuk. Tak ada jawaban.
Tapi tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar dari dalam, membuat bulu kuduku berdiri. Aku memberanikan diri masuk, dan suasana di dalamnya penuh dengan benda-benda antik dan foto-foto lama yang bergelayutan di dinding, menggambarkan kisah yang tak pernah aku ketahui sebelumnya. Di salah satu foto, aku mengenali wajah wanita berbaju putih yang kuceritakan sebelumnya. Di bawahnya tertulis nama dan tanggal yang mengusik jiwaku. Tanggal yang sama dengan kenangan kelam masa kecil yang selama ini ku coba lupakan. Semua petunjuk ini mulai mengikat diriku dengan masa lalu yang selama ini ku sembunyikan. Sebuah kisah yang mungkin menjadi kunci untuk mengakhiri teror yang mengintai di jalan angker ini. Aku tahu, aku tak bisa mundur sekarang. Aku harus menyelesaikan misteri ini, meskipun itu berarti membuka luka lama yang menyakitkan. Langit malam semakin pekat saat aku meninggalkan rumah tua itu. Hati ini bergolak antara rasa takut, penyesalan, dan keinginan kuat untuk menemukan jawaban. Foto itu, wajah wanita berbaju putih, yang ternyata adalah ibu dari seseorang yang pernah sangat dekat denganku, membuka pintu kenangan yang selama ini terkunci rapat. Aku ingat kembali masa kecilku yang penuh kebahagiaan dan juga kesedihan yang tersembunyi. Namun, ada satu bagian yang selalu kusembunyikan, satu cerita yang tak pernah berani aku ungkapkan, bahkan pada diriku sendiri. Kini, semuanya kembali ke permukaan. Jalan angker ini bukan hanya sekadar tempat, tapi panggung bagi sebuah cerita yang belum usai. Aku melajukan mobil perlahan di jalan berliku, diselimuti kabut tebal. Suara angin yang menderu seolah membisikkan kata-kata yang tak bisa aku pahami. Tiba-tiba, di ujung pandanganku, muncul sosok wanita berbaju putih itu lagi. Kali ini dia berdiri tepat di tengah jalan, menatapku dengan mata penuh harap dan kesedihan. Aku hampir saja berhenti, tapi sesuatu menghalangi. Suara dalam kepalaku mengingatkan aku pada janji yang harus kubuat. Janji untuk mengungkap kebenaran tanpa menyerah. Aku berusaha menahan gemetar di tangan saat menekan pedal gas, melewati sosok itu. Tapi sebelum aku berhasil melewati, mobil mendadak mati lagi, persis di depan wanita itu. Kegelapan dan keheningan menyergap. Aku mencoba menghidupkan mesin, tapi sia-sia. Ketakutan yang selama ini ku bendung mulai muncul kembali. Aku keluar dari mobil, dan udara dingin menyentuh kulit. Wanita itu kini berjalan pelan mendekatiku. Aku tahu kau takut, suaranya lembut namun bergetar. Tapi kau harus mendengarkan cerita ini. Dengan hati yang berat, aku mengikuti dia ke sebuah tempat tersembunyi di balik pepohonan. Di sana, aku melihat sebuah buku tua yang tergeletak di atas batu besar. Wanita itu menjelaskan bahwa buku itu berisi kisah masa lalu yang terlupakan, sebuah rahasia keluarga yang menjadi sebab segala misteri di jalan ini. Aku membuka halaman demi halaman, membaca dengan mata yang mulai basah. Kisah tentang pengorbanan, kehilangan, dan penebusan. Tentang seorang ibu yang rela berpisah dengan anaknya demi keselamatan keluarga, namun berakhir dengan kesalahpahaman dan kutukan yang membelenggu jalan itu. Rasa sakit yang selama ini kuhindari kini menghujam kuat, tapi aku tahu aku harus melanjutkan. Wanita itu berkata, untuk memutus rantai ini, kau harus memilih satu hal, meninggalkan masa lalu dan melupakan semuanya, atau menghadapi kebenaran dan membebaskan jiwa yang terperangkap. Aku terdiam. Pilihan itu bukan sekadar soal keberanian, tapi soal pengampunan dan penerimaan. Aku merasa semua yang telah kulalui adalah persiapan untuk saat ini. Dengan suara bergetar, aku memilih untuk menghadapi kebenaran. Malam itu, aku berdiri di tengah jalan berliku, membuka hati dan pikiran untuk menerima segala yang akan datang. Angin membawa bisikan, dan tiba-tiba kabut menghilang, memberi jalan terang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku merasakan beban berat di dadaku terangkat perlahan. Sosok wanita putih itu tersenyum lembut, lalu menghilang bersama cahaya pagi yang mulai muncul. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, tapi malam itu aku telah melewati ujian terberat. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi berani melangkah meski takut. Sejak pagi itu, ada kelegaan yang tak terlukiskan dalam dadaku. Kabut yang dulu pekat kini mulai menipis, seolah memberi ruang bagi harapan baru. Namun,
Aku sadar betul bahwa mengangkat beban masa lalu bukan berarti bebas dari ujian selanjutnya. Saat aku kembali ke mobil, aku menyadari bahwa jalanan berliku ini masih penuh dengan teka-teki. Setiap langkah yang kuambil membawa rintangan baru, bukan hanya dari sisi mistis, tapi juga dari dalam diri sendiri. Aku mulai bertanya pada orang-orang di sekitar, menggali lebih dalam kisah yang tersembunyi. Ada yang menyebut tentang roh penasaran yang terus berkelana. Ada pula yang percaya jalan ini menguji ketulusan hati siapapun yang melewatinya. Tapi aku tak mau berhenti. Aku tahu, hanya dengan menghadapi semua itu aku bisa membawa kedamaian, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk jiwa-jiwa yang masih terjebak di antara dunia ini dan dunia yang lain. Di tengah perjuanganku, aku menemukan sebuah surat lama yang tersembunyi di balik buku tua yang kubawa dari rumah tua itu. Surat itu penuh dengan kata-kata penuh penyesalan dan harapan, tertulis oleh sosok yang selama ini kurasakan sebagai wanita berbalut putih itu. Dia menulis tentang kerinduan dan permintaan maaf, tentang harapan agar kelak ada yang mau mendengarkan dan mengerti. Membaca surat itu membuat hatiku tersayat, tapi sekaligus menguatkan tekadku. Aku pun mulai membuat sebuah janji pada diriku sendiri. Aku akan menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini, menyambungkan kisah yang terputus demi sebuah akhir yang damai. Namun, jalan menuju penyelesaian itu tak mudah. Semakin aku mendekati titik terang, semakin besar rintangan yang menghadang. Malam-malam yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi waktu berjuang melawan keputusasaan dan kebingungan. Di sebuah tikungan, aku hampir tergelincir ke jurang yang dalam. Suara-suara bisikan kembali mengelilingiku, memanggil namaku dengan nada yang menggoda dan menakutkan. Aku merasakan tarikan kuat antara mundur dan maju. Tapi aku memilih maju. Dengan sisa kekuatan, aku terus melangkah, berpegang pada surat dan janji yang kutulis untuk diriku sendiri. Aku tahu, setiap langkah ini adalah bagian dari penebusan yang harus kujalani. Perjalanan ini telah mengajarkanku arti sebenarnya dari keberanian dan pengorbanan. Aku mulai melihat bahwa bukan hanya jiwa yang harus kubebaskan, tapi juga diriku sendiri dari beban masa lalu yang menyesakan. Suatu malam, ketika kabut mulai menipis, aku menemukan sebuah tempat yang berbeda, sebuah persimpangan di mana cahaya lembut menembus celah pepohonan, menghangatkan suasana dingin malam itu. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria tua yang tampak bijaksana. Ia tersenyum dan berkata, "Kau sudah berjalan jauh dan memilih jalan yang benar. Tapi ingat, tidak semua kebenaran mudah diterima, dan tidak semua luka bisa segera sembuh." Kami berbicara panjang tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Kata-katanya menenangkan dan memberiku kekuatan baru. Dia memberiku sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk hati, sebagai simbol keberanian dan cinta yang harus selalu kubawa. Malam itu, aku merasakan perubahan dalam diri. Beban yang selama ini kuangkat terasa lebih ringan. Aku tahu, aku tidak sendiri dalam perjalanan ini. Keesokan harinya, aku kembali ke jalan utama, tapi bukan lagi sebagai orang yang sama. Aku membawa cahaya baru dalam hati, sebuah harapan yang mampu menerangi gelapnya misteri dan luka. Aku berjanji akan terus menjaga kenangan dan kisah yang kubawa, agar tak ada lagi yang tersesat di jalan ini. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa kadang, yang paling menakutkan bukanlah hantu atau misteri, tapi ketidakmampuan kita menghadapi diri sendiri. Dan aku memilih untuk tidak lagi lari. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat aku melangkah perlahan meninggalkan jalanan yang selama ini menyimpan begitu banyak misteri dan cerita tak terucap. Malam itu, udara dingin tidak lagi membuatku menggigil. Sebaliknya, ada kehangatan aneh yang mengalir dari dalam dadaku, sebuah kelegaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah semua yang aku lalui, aku menyadari satu hal penting. Perjalanan ini bukan sekadar tentang melintasi jalanan angker di Jawa Barat. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan mengenal diri sendiri, menghadapi ketakutan terdalam, dan menemukan arti cinta serta pengampunan. Ketika aku mengemudikan mobil menuju kota, aku tidak lagi melihat bayangan-bayangan samar yang dulu membuatku merinding. Jalanan yang gelap dan berliku kini terasa seperti guru yang telah mengajarkanku banyak hal. Setiap tikungan, setiap kabut, setiap bisikan yang kudengar,
Semuanya adalah bagian dari pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Aku ingat betul saat pertama kali aku menapaki jalan ini dengan perasaan penuh ragu dan ketakutan. Saat itu aku hanya ingin cepat-cepat melewati tanpa menoleh ke belakang. Tapi kini, aku mengerti bahwa kadang kita harus berani menatap masa lalu, meski itu menyakitkan, agar bisa benar-benar bebas. Dalam keheningan malam, aku membuka kembali surat yang kubawa sejak awal perjalanan ini. Surat itu, yang pernah membuat hatiku teriris, kini terasa seperti cahaya penuntun. Aku membacanya perlahan, menghayati setiap kata yang tertulis dengan penuh rasa syukur. Aku berharap ada seseorang yang bisa memahami dan meneruskan kisah kami, agar tidak ada lagi yang tersesat dan terluka di jalan ini. Itulah kata-kata terakhir dalam surat itu. Aku menutupnya dengan pelan dan menyimpannya kembali di dalam tas. Surat itu bukan hanya cerita tentang masa lalu, tapi sebuah warisan yang harus aku jaga. Ketika aku melewati desa-desa kecil di sekitar jalan itu, aku melihat kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Anak-anak bermain di pinggir jalan, para ibu menyiapkan makanan, dan para bapak berbincang di warung kopi. Semua berjalan seperti biasa, tanpa ada bayangan kelam yang dulu kupikir menghantui tempat ini. Aku tersenyum, karena aku tahu, kedamaian kini mulai menyusup ke sudut-sudut jalan ini. Mungkin, berkat perjalananku, sedikit demi sedikit luka yang tersembunyi bisa sembuh. Sesampainya di rumah, aku disambut hangat oleh keluarga yang telah lama aku rindukan. Wajah mereka penuh tawa dan kebahagiaan yang membuatku merasa seolah menemukan rumah sesungguhnya setelah perjalanan panjang. Di malam itu, aku duduk sendiri di teras, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. Aku merenung tentang arti perjalanan ini bagi diriku dan untuk siapa saja yang pernah merasakan ketakutan dan kesepian. Aku sadar, setiap orang memiliki jalan masing-masing yang harus ditempuh, terkadang penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Namun, yang terpenting adalah keberanian untuk terus melangkah meski tanpa jaminan akan akhir yang pasti. Aku ingin berbagi satu pesan dari kisah ini. Jangan pernah takut menghadapi bayangan masa lalu. Karena di balik setiap ketakutan, ada pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan. Dan di balik setiap misteri, ada cahaya yang siap menyinari jalanmu jika kau berani mencarinya. Kini aku mengerti bahwa perjalanan itu bukan soal menghindari kegelapan, melainkan tentang belajar menyalakan lilin dalam kegelapan itu sendiri. Aku menatap langit malam, menarik napas dalam, dan mengucapkan terima kasih pada semua jiwa yang pernah aku temui di jalan itu. Mereka yang telah mengajarkanku arti sejati dari kehidupan dan cinta. Cerita ini bukan sekadar tentang aku yang melintasi jalanan angker di Jawa Barat. Ini adalah tentang siapa aku sekarang setelah melewati semuanya, dan siapa aku akan menjadi ke depannya. Aku siap melanjutkan perjalanan hidup dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Dan semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengarnya. Bahwa tidak ada jalan yang terlalu gelap, tidak ada malam yang terlalu panjang, selama kita punya keberanian dan cinta untuk menerangi langkah kita. Aku menutup mataku, membiarkan angin malam membawa pergi semua rasa takut dan kesepian. Karena aku tahu, pagi yang baru sudah menanti, dengan segala janji dan kesempatan yang indah. Aku pulang, bukan hanya ke rumah, tapi juga ke dalam hatiku sendiri.